bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda semua informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI mengingatkan PT Inka untuk mengelola penyertaan modal negara secara efisien dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan kinerja, daya saing, serta memberikan kontribusi dividen bagi negara. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan PMN 4,77 triliun rupiah kepada PT KAI, PT Inka, dan PT Pelni untuk tahun 2025. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong PT Inka menghasilkan kontribusi nyata pada perekonomian nasional melalui dividen BUMN. Sebagai industri strategis, PT Inka belum masuk 10 besar BUMN penyumbang dividen bagi negara karena masih sering mengalami kerugian. Amin menegaskan pentingnya efisiensi dan perbaikan tata kelola di PT Inka untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Inka belum mampu menyetor dividen akibat tekanan keuangan dari beban operasional dan proses birokrasi yang panjang, termasuk keterlambatan pencairan penyertaan modal negara. Di sisi lain, Amin mendorong PMN yang telah digelontorkan negara bagi Inka harus dialokasikan secara tepat dan efektif agar mampu mendorong daya saing dan memberikan manfaat maksimal bagi APBN. Karena BUMN ini punya tanggung jawab juga untuk meraih keuntungan, nanti sumbangsinya untuk negara, baik kalau dalam bentuk pajak itu pasti gitu kan, tapi dalam bentuk dividen, kalau nggak untung kan nggak bisa setor dividen. Nah nanti dividen itu bisa dikelola lagi oleh Danantara, mau diinvestasikan di mana lagi, nanti larinya ke APBN kita. Sementara itu, Mulyadi menyebut PMN harus dimanfaatkan secara tepat sasaran agar mampu meningkatkan nilai perusahaan, kualitas layanan, serta kontribusi dividen bagi pembangunan nasional. Danantara memiliki peran penting dalam pengelolaan dividen BUMN agar kontribusi terhadap negara dapat lebih terukur dan termaksimalkan. Kami akan meminta roadmap terhadap penggunaan dividen-dividen yang dikelola oleh Danantara, sehingga secara keseluruhan target-target dividen ke depan melalui pola pengelolaan investasi yang dijalankan Danantara kita bisa monitor. Dari Jawa Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Kesuksesan ajang MotoGP Mandalika 2025 dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. DPR RI mendorong BNN dan Polda NTB untuk memperkuat pengawasan agar keamanan masyarakat tetap terjaga. Pada 3-5 Oktober 2025, ajang MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah berlangsung sukses. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi Polda NTB yang telah menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama ajang MotoGP Mandalika. Namun, Komisi 3 DPR meminta BNN dan Polda NTB mengantisipasi potensi ancaman sosial, salah satunya peredaran narkoba. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati menilai kesuksesan MotoGP Mandalika harus diikuti dengan peningkatan kewaspadaan seiring tingginya arus wisatawan. Perlu ada penguatan kapasitas BNN baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung agar mampu mengantisipasi potensi masuknya narkoba ke Lombok. Dibarengi dengan tingkat kewaspadaan kita akan masuknya narkotika. Oleh sebab itu BNN juga harus kita bekali dengan SDM yang cukup dan infrastruktur yang cukup untuk bisa menanggulangi itu. Karena jangan sampai
kita punya maksud adalah meningkatkan perekonomian, malah justru ada hal-hal lain yang di luar dugaan yang tidak kita inginkan. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat Hadi Gunawan menyampaikan, pengamanan selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung dilakukan dengan prioritas menjaga ketertiban umum dan memastikan situasi tetap kondusif. Aparat kepolisian juga mampu mengantisipasi potensi gangguan, termasuk kemacetan. Yang utama adalah jaga keamanan, tidak ada unjuk rasa, tidak ada keluhan masyarakat, kemudian disebut juga masalah anjing liar itu nggak boleh ada gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya jalan itu tidak boleh macet. Dari Nusa Tenggara Barat, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI menilai TNI berperan penting mendukung percepatan program pemerintah seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Namun peran tersebut bukan berarti menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Meninjau kesiapan operasi militer selain perang atau OMSP Kodam 3 Siliwangi, anggota Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya peran TNI dalam membantu percepatan capaian berbagai program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, penanganan teroris dan unjuk rasa, dan program makan bergizi gratis. Juniko Siahaan mengatakan, DPR RI tidak membenarkan dui fungsi TNI. Namun keberadaan TNI tetap harus membantu penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Pasalnya, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan, diantaranya tantangan demokrasi, terorisme, serta penyalahgunaan narkoba. Saat sedang tidak menangani konflik atau perselisihan militer, menurut Juniko, TNI perlu aktif membantu Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban dan memperkuat pelaksanaan program-program pemerintah. Tetap pada posisi tugas dan pokoknya, sehingga bisa menjadi seperti yang jadi temanya TNI sekarang, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Kan itu tujuannya kan, jadi gimana pun juga TNI harus menjadi bagian integral dengan masyarakat supaya bisa sama-sama menyelesaikan berbagai masalah, termasuk juga kalau tadi yang disampaikan dari mulai food estate ya, ketahanan pangan, bahkan sampai tadi pelestarian badak Jawa, termasuk juga mengawal program makan bergizi gratis. Juniko Siahaan menambahkan, Undang-Undang TNI sama sekali tidak mengembalikan dui fungsi TNI. Perubahan hanya mencakup usia pensiun prajurit, kewenangan penanganan ancaman siber pada sektor pertahanan, perencanaan strategis TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, serta pos jabatan yang bisa diduduki tentara aktif. Salah satunya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Dari Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan. Namun di berbagai daerah, konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah daerah. DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin, dan lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan lintas sektor untuk mengurangi benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir
telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah. Mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Polemik utang yang membelit PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memasuki babak baru dengan nilai kewajiban yang mencapai lebih dari 116 triliun rupiah. Lantas bagaimana pandangan DPR RI dalam menilai kondisi ini? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
ada temuan nggak Bu Sely TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga oknumnya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Gitu nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Ya itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali di TVR 17, pemirsa Komisi 6 DPR RI menekankan penyelesaian utang KCIC yang dilakukan tanpa membebani APBN secara berlebihan, melainkan melalui restrukturisasi, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja bisnis. Sehingga proyek strategis nasional ini tetap berlanjut tanpa menjadi beban generasi mendatang. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, saya Elisa Purba melaporkan langsung untuk Anda, dan pemirsa, proyek KCIC atau Kereta Cepat Wus saat ini telah beroperasi dengan layanan rute Jakarta-Bandung dan diinformasikan akan melakukan perluasan pelayanannya hingga rute ke Surabaya. Namun di balik daripada fakta ini masih terdapat luka yang membekas bagi Indonesia, yakni meninggalkan hutang bagi Indonesia khususnya bagi PT KAI dengan besaran 116 triliun rupiah atau senilai 7,2 miliar US dollar. Dan tentu ini meninggalkan beban berat bagi PT KAI, dan kita akan membahas bagaimana pemerintah dan juga DPR RI mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini. Telah bersama dengan saya Bapak Herman Hairon selaku anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Demokrat. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalau kita melihat Bapak terkait dengan proyek KCIC, Kereta Cepat Wus ini, bahwa ini saat ini masih meninggalkan hutang yang besar bagi Indonesia, bahkan selama operasionalnya juga ternyata masih belum untung, Pak. Masih meninggalkan hutang sebesar 1,6 triliun rupiah di semester 1 tahun ini, dan di tahun 2024 sebesar 4,1 triliun rupiah. Nah, apakah solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindarkan adanya kebangkrutan pada PT KAI? Ya, tentu sejak awal memang hitungan-hitungan terhadap kereta api cepat Jakarta-Bandung ini memang sudah kurang gitu ya. Artinya feasibility study-nya pun sudah menyatakan bahwa memang ada banyak hal yang harus didorong sehingga pendapatan ini bisa menutup terhadap biaya operasional. Dan bahkan di dalam pelaksanaan proyek pun karena ada hal-hal yang tentu harus ditambah investasinya, maka juga pada waktu itu saya termasuk turut membahas harus ada cost operan yang pada akhirnya juga sharing dengan investor dari China. Nah, ini juga memperberat terhadap feasibility study pada waktu kereta cepat dijalankan. Namun ya bagaimanapun pada waktu itu kan basicnya sudah jalan dan konstruksinya sudah berjalan. Nah, pada akhirnya memang kita menyetujui untuk hal yang hitung-hitungannya rugi, dan bahkan pada waktu itu hitung-hitungan untuk payback period pun 46 tahun, dan bahkan pada akhirnya apakah bisa direstrukturisasi sampai betul-betul jangka waktunya panjang dan kemudian ini bisa memenuhi terhadap feasibility study yang menguntungkan, business plan yang menguntungkan. Nah, pada waktu itu juga terjadi banyak perubahan sesungguhnya, efisiensi misalkan. Yang tadinya stasiun Cawang sangat besar, kemudian dikecilkan supaya investasinya lebih sedikit. Kemudian stasiun
pemberhentian di Walini itu pun kemudian dibatalkan sehingga kemudian hanya stasiun di Kerawang yang dibangun. Nah ini sebetulnya upaya-upaya untuk mereduksi besaran investasi yang secara hitung-hitungan bisnis plan pada waktu itu memang rugi gitu. Namun tentu kami pada waktu cost of run diajukan dan berpandangan lain terhadap program atau proyek ini, pemerintah tentu memastikan bahwa sesungguhnya ini harus dijalankan dan harus selesai di pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itulah pembahasannya adalah sekarang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat risiko terhadap kerugian, dan tentu pada akhirnya ya ini harus diperpanjang rutenya. Itu masih menjadi salah satu opsi, Pak. Nah, terkait dengan Danantara yang juga menjadi mitra Komisi 6, apakah BPI Danantara akan memiliki peran selain dari rekonstruksi dari hutang KCIC ini, atau akan sejauh mana peran Danantara? Ya, kami juga pernah coba mengangkat topik bagaimana untuk dapat menyelesaikan persoalan pendapatan, keuntungan atau rugi labanya atau laporan keuangannya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini agar terselesaikan. Ada beberapa opsi yang tentu belum bisa saya sampaikan ke publik yang sedang digodok di Danantara supaya betul-betul paling tidak ya pertama ya merestrukturisasi tentu, yang kedua ya efisiensi. Nah kalau kemudian meningkatkan volume ya tentu harus tambah intensitas perjalanan. Namun saya kira karena keterbatasan perjalanan Jakarta-Bandung gitu, ini lagi-lagi menurut saya agak sulit untuk dikejar. Sedikit lagi Pak terakhir, jika proyek ini ternyata terus merugi, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah kah, BUMN kah, atau DPR yang mungkin ikut kecolongan dalam fungsi pengawasannya dan memastikan agar tidak terjadi kejadian serupa, Pak? Kami sudah mewanti-wanti sejak awal. Bahkan ketika cost of run diajukan, kami juga meminta untuk melakukan audit melalui BPKP. Dan BPKP telah mengaudit dan kemudian juga melakukan revisi terhadap pengajuan cost of run pada waktu itu. Cost of run sebetulnya salah satu bukti bahwa feasibility study-nya kurang matang gitu. Karena semestinya kan dari ajuan proposal awal tidak ada lagi tambahan. Bahkan ya kalau kita berhitung terhadap kepentingan bisnis, saya kira semestinya juga pada waktu itu pertimbangannya harus betul-betul mendalam. Baik Pak Herwan, terima kasih atas diskusinya Pak. Kami tentu akan kawal terus ya untuk persoalan. Baik, terima kasih. Tentu masyarakat berharap bahwa DPR RI juga tidak kembali kecolongan dalam menetapkan kebijakan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini Pak. Sekian informasi yang dapat kami laporkan untuk Anda pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. The Indonesia-China GKSB received the chair of the Indonesia-China Parliament delegations to discuss closer cooperations and capacity building across strategic sectors. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 17, pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai headline di media online. Dan kita mempunyai beberapa berita nih yang sedang marak diperbincangkan. Yang pertama ini datang dari Komisi 3 DPR RI dorong penguatan penegakan hukum dan juga pencegahan narkotika di Aceh. Dalam beberapa pembahasan nih pemirsa, terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Termasuk juga ini di Provinsi Aceh yang kerap menjadi pintu masuk peredaran gelap narkoba lintas negara. Nah, ini menyadari kondisi ini pemirsa, Komisi 3 DPR RI pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat kembali penegakan hukum dan pencegahan narkotika di daerah tersebut, termasuk mengawal dukungan kebijakan dan juga anggaran agar upaya pemberantasan narkoba ini efektif dan juga menyeluruh. Dalam upaya ini bukan hanya demi menekan angka saja, pemirsa, menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga untuk melindungi generasi muda Aceh dari ancaman kehancuran moral dan sosial akibat narkoba. DPR RI juga mendorong langkah pencegahan yang lebih masif melalui edukasi peran tokoh agama dan juga pemberdayaan masyarakat. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online juga. Ini ada pembahasan dalam beberapa media ini mengenai legislator tekankan kembali perbankan harus lebih berpihak pada masyarakat, salah satunya dengan bunga yang kecil. Dalam pembahasan ini, anggota Komisi 6 DPR RI Fauzia Helga Tampu Bolon menegaskan kembali pentingnya keberpihakan sektor perbankan kepada masyarakat dalam penyaluran dana ekonomi yang tengah digalakan pemerintah. Dalam kebijakan, perbankan saat ini harus lebih berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Nah, dengan akses ini, kredit yang mudah dan bunga pinjaman yang rendah, masyarakat dapat lebih leluasa mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya finansial yang tinggi. Dari sudut pandang DPR RI pun berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat agar sektor keuangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online yang sedang dibahas di hari ini mengenai Komisi 3 DPR RI dorong penguatan penegakan hukum dan pencegahan narkotika, serta legislator tekankan perbankan harus lebih berpihak kepada masyarakat, salah satunya dengan bunga yang kecil. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu
dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yang dimana kita kan tidak lahir di zaman itu. Yang untuk mendorong generasi muda lah. Setiap elemen budaya Semarang menyimpan cerita dan nilai-nilai yang patut dilestarikan. Ini yang saya cari nih. Mencoba untuk mengangkat kualitas skill dan kemampuan mereka kita asah. Persoalannya, do they get the information about culture atau enggak? Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan seni dan budaya. Keanekaragamannya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah yang terbentang di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Jawa Tengah merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjunjung tinggi warisan leluhur, yaitu batik, yang kini telah dikenal sampai ke mancanegara. Kebudayaan Nusantara adalah warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Sayangnya, banyak keunikan kebudayaan Nusantara yang saat ini terancam punah karena berbagai faktor, seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Menelusuri kota Semarang, tim Aksi Dewan melihat begitu banyak kekayaan budaya yang beragam dan unik. Budaya Semarang merupakan perpaduan berbagai unsur yang dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan etnis yang berbeda. Kota Semarang itu merupakan kota yang sangat kaya akan budaya dan tradisinya. Dan Semarang itu juga merupakan kota yang kaya akan suku-sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Arab, dan juga ada Cina. Kita punya potensi karena Semarang ini nggak punya pantai yang pasirnya putih, nggak punya udara kayak di Bandung atau di Bogor yang adem, nggak punya kekhasan yang luar biasa seperti Solo juga punya keraton. Kita punyanya heritage building. Karena untuk mendukung pariwisata juga dan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di sini. Kita perbaiki, kita revitalisasi dengan kaidah bangunan cagar budaya, kemudian kita jadikan pusat kegiatan seni dan budaya serta kearifan lokal untuk mengisi kawasan kota lama. Setiap elemen budaya Semarang menyimpan cerita dan nilai-nilai yang patut dilestarikan. Dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda, diharapkan akan terus berkembang dan dikenal oleh lebih banyak orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami menemani anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Samuel Watimena, di mana nampak perubahan signifikan dalam budaya yang dipicu oleh revolusi digital. Saat ini, generasi milenial dari kota Semarang, Jawa Tengah, telah hanyut jauh dalam dunia digital yang memaksa mereka untuk terus beradaptasi. Kalau saya pribadi sih berpikiran bahwa segala sesuatu ini harus berproses. Kita harus menghargai proses. Tapi tentunya dengan generasi Z atau generasi milenial atau generasi alpha saat ini persoalannya, do they get the information about culture atau enggak? Nah sejujurnya mereka nggak dapat. Karena pelaku-pelaku kebudayaan, pelaku-pelaku seni tradisional, mana sih yang masukin di gadget? Krisis generasi penenun dan kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan budaya Wasantara seperti batik, di mana batik tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia dan memiliki peran dalam industri fashion modern. Generasi muda mulai mengadopsi batik dalam gaya hidup sehari-hari, baik melalui pakaian maupun produk fashion lain yang terinspirasi dari batik. Seperti kita tahu, YouTuber dan segala macam, mereka juga menjadi kuat karena the power of communication.
That's true. Ya. Nah, sekarang generasi muda bisa memanfaatkan warisan kebudayaan ini yang merupakan identitas mereka, lakukan the right communication. Karena saya tuh meyakini pada saat ini local is the new global. Jadi kalau kita mau menjadi pemain global tapi kita tidak beridentitas, kita akan wipe out. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kawasan Kota Lama Semarang memang terkenal sebagai tujuan untuk menghabiskan waktu, baik oleh masyarakat Kota Semarang ataupun masyarakat dari luar daerah. Salah satunya yang banyak menarik minat dari wisata Kota Tua adalah bangunan-bangunan masa kolonial yang masih kokoh berdiri. Kota Lama kini menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang, memikat hati para pengunjung dengan pesona arsitektur kolonialnya dan jejak sejarah yang memukau. Masih banyak bangunan-bangunan bersejarah, bangunan Belanda gitu kan, yang dimana kita kan tidak lahir di zaman itu. Saya menemukan bangunan ini dalam kondisi yang sangat rusak parah. Kita lihat air sudah mengenang di lantai ini, kemudian atap sudah bocor, tanaman-tanaman sudah turun ke bawah. Kita punya satu gedung namanya Gedung Oude Trap. Di situ juga ada semacam amfiteater. Masyarakat Kota Semarang yang memang mau tampil itu sering dipakai kok. Saya melihat, wah, ini yang saya cari nih. Kemudian saya ketemu dengan yang punya rumah, kemudian saya negosiasi, kemudian saya beli. Kemudian saya konservasi karena saya seorang arsitek. Jadi saya bisa mengkonservasi bangunan ini seperti bangunan ini pada saat mulanya dulu. Pemanfaatan bangunan bersejarah dan suasana kota lama yang unik, Semarang dapat menjadi destinasi wisata fashion yang menarik. Dalam mengembangkan subsektor fashion, Semarang sebagai kota kreatif sejak tahun 2016. Pertumbuhan subsektor fashion di kota Semarang diperkirakan tumbuh sekitar 20% per tahun. Di kota inilah, sebagai etalase fashion, melalui berbagai kegiatan seperti fashion show, pameran, dan pelatihan bagi desainer lokal. Kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan ekonomi kreatif yang perlu didukung. Tapi perlu mengingat, fashion salah satu penyumbang limbah terbesar. Jadi bagaimana kita berpikir bersama untuk mulai masuk ke sesi mix and match. Jadi kalau dari 25 baju yang tadi kita lihat diperagakan, bagaimana 25 baju tersebut bisa mempunyai penampilan 75 baju, bahkan 100 penampilan. Walaupun generasi milenial saat ini lebih mudah terpengaruh oleh tren fashion dari luar negeri, membuat keberadaan batik dianggap kurang stylish dan tidak sesuai dengan gaya mereka. Untuk memperlihatkan warisan kota Semarang pada khalayak muda, bahwa dengan warisan yang sudah ada, Semarang dapat bangkit, baik secara kebudayaan ataupun ekonomi. Tentunya memang nomor satu harus mendaftarkan diri ke pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Di situ memang ketika mereka sudah mendaftarkan diri menjadi binaan dari kami, jadi menjadi tanggung jawab kami, kita tentunya juga mencoba untuk mengangkat kualitas skill dan kemampuan mereka kita asah. Ada yang kita ikutkan dalam pelatihan atau workshop dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka memang sudah siap untuk tampil, mereka kita berikan ruang dan tempat. Karena memang yang antri banyak, Mbak.
Kabupaten Semarang yang lahir dari berbagai macam ragam seni budaya tak akan pernah lepas dan akan terus berusaha melestarikan segala cipta, karya, dan karsa yang telah diwariskan. Meskipun ada pengaruh modernisasi, tradisi-tradisi ini menjadi bagian dari identitas kota Semarang. Karena memang program dan kebijakan dari pemerintah kota ini tidak semua bisa menerima, mungkin dengan ya kita tahu persis bahwasanya teman-teman ini kan pasti punya latar belakang yang berbeda dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya tidak bisa kita semuanya samakan. Nah, itu menjadi salah satu upaya kami bagaimana strategi kami merangkul masing-masing. Karena memang namanya seniman dan budayawan ini orangnya juga unik-unik. Dan tentunya pemerintah Kota Semarang juga harus bisa memahami pola pikir mereka. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Di balik perkembangan zaman yang pesat ini, banyak juga dampak negatif yang menjadikan masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Semakin kesini, para remaja lebih memilih untuk mempelajari budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia. Dampak buruk yang paling dapat dirasakan adalah lunturnya kebudayaan Indonesia. Karena anak-anak zaman sekarang ini kan mungkin awam soal seni ya. Dan juga terutama menurut saya di Kota Semarang yang banyak ikonik, tentunya banyak menjunjung seninya, tapi anak mudanya itu kurang. Jadi menurut saya untuk pemerintah bisa ya simpelnya saja mungkin bisa mengadakan event-event di hari Minggu pagi untuk karya seni, gelar karya seni atau seperti apa itu yang untuk mendorong generasi muda, lebih ke generasi muda sih. Karena takutnya kalau pemerintah nggak memberikan ruang itu hanya orang-orang lama saja nanti pemain dari sini. Tim Aksi Dewan pun berinteraksi dengan beberapa penggiat usaha lokal yang memanfaatkan keberagaman budaya
sebagai salah satu kreativitas anak muda yang berpikiran kritis, juga mampu menghasilkan karya mereka, bahkan mampu bersaing dengan produk luar. Di mana para desainer muda Indonesia memadukan budaya lokal dengan gaya modern, hingga minat generasi muda saat ini bisa tetap memiliki rasa keindonesiaannya. Karena memang sebenarnya ketika Roro Kenes itu didirikan, satu adalah untuk preservation of the culture, dan kemudian yang kedua adalah sebagai sebuah sarana justifikasi bahwa dari preservation of the culture, itu kita bisa menjadi sebuah industri yang dapat diadu apple to apple dengan industri lainnya di luar negeri. Dan produk tersebut accepted, baik di tempatnya local market maupun di tempatnya pasar luar. Kenapa kok local market juga menjadi penting? Karena brand lokal itu seharusnya menjadi raja di Indonesia. Nah, untuk semua teman-teman lainnya yang juga anggota DPR lainnya, yuk kita sama-sama melihat kekayaan kebudayaan Indonesia, kekayaan kesenian Indonesia, karena Indonesia yang multi etnik, yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika, ini tidak ada satupun di dunia yang sekaya kita. Karena kita adalah negara kepulauan, negara arkipelago. Jadi istilah saya adalah jangan menseragamkan keragaman. Local is the new global. Wakil rakyat dalam fungsi dan tugasnya menjadi momentum dalam upaya menjembatani budaya tradisional dengan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Dengan kerjasama dan dukungan, budaya kita dapat terus hidup dan berkembang dalam era digital ini. Ini kembali lagi sangat dibutuhkan untuk melestarikan identitas masyarakat dan budaya, terutama masyarakat adat. Memunculkan karakteristik lokal kita, maka kita akan mempunyai karakter di dalam menjadi pemain global. Kalau kita nggak punya karakter tersebut, kita akan wipe out dengan segala kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara luar. Kekuatan kita pada kebudayaan dan kesenian. Itu yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi di berbagai negara manapun. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap mitra-mitra bisa lebih intens berhubungan langsung dengan pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, melakukan pembinaan langsung di pusat-pusat. Kalau memang ini Ojo Spot kepingin bantu UMKM, libatkan kami Pak, libatkan kami semua. Karena kalau ini memang bisa dilakukan, ini luar biasa dahsyatnya. Dan saya secara pribadi minta dilibatkan karena saya kepingin membantu rakyat. The Indonesia-China GKSB received the chair of the Indonesia-China Parliament delegations to discuss closer cooperations and capacity building across strategic sectors. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.